Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Masa depan Indonesia berada di tangan pemuda yang saat ini sedang mengupayakan pendidikannya. Masa depan Indonesia terletak pada mereka yang saat ini mengabadikan dirinya di bidang pendidikan bangsa. Salah satunya dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Oleh karena itu, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang pada kesempatan ini akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan IPTEK pada Perang Dingin bidang teknologi luar angkasa. Garis waktu ini membahas beberapa aspek historis roket yang membawa ilmu pengetahuan dan teknologi ke tingkat yang lebih tinggi. Yang pertama, ada 1232 panah api Cina. Roket pertama yang sesungguhnya ditemukan oleh orang Cina. Panah api digunakan untuk melawan penjajah Mongol. Yang kedua ada 1591 roket multi tahap pertama. Pembuatan kembang api asal Jerman, Johannes Schmidt-Lab menemukan roket 2 tahap untuk mencapaikan ketinggian yang lebih tinggi. Sebuah roket besar tahap pertama membawa roket yang lebih kecil tahap kedua. Yang ketiga ada 1687, hukum gerak Newton diterbitkan. Sir Isaac Newton menerbitkan buku Principia yang berisikan 3 hukum gerak dan meletakkan dasar ilmiah untuk peroketan modern. Yang keempat, dari tahun 1792 dan 1799, yaitu kebangkitan roket. Roket India yang digunakan melawan Inggris menarik perhatian Kolonel William Congreve. Roket tersebut kemudian dirancang untuk penggunaan militer oleh militer Inggris. Yang kelima ada dari tahun 1898, eksplorasi ruang angkasa diusulkan. Guru sekolah asal Rusia, Konstantin Tsiolkovsky, mengemukakan gagasan penggunaan roket untuk mengeksplorasikan ruang angkasa. Ia menyarankan propeller cair akan memperoleh jangkauan yang lebih jauh. Yang ketujuh, ada dari tahun 1942, yaitu roket V2. Rudal balistik dikembangkan oleh para insinyur Jerman yang dipimpin oleh Werner von Braun selama Perang Dunia Kedua. Rudal ini membakar campuran oksigen dan alkohol dengan kecepatan 1 ton setiap 7 detik. Ini adalah roket pertama yang mampu mencapai luar angkasa. Yang ke-8, ada Oktober dari tahun 1958. NASA didirikan. Amerika Serikat secara resmi menyelenggarakan program luar angkasa dan menyebutnya Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional. Selanjutnya ada dari bulan Januari 1959, Wahana Antariksa Rusia Luna 1 ke bulan peluncuran Luna 1 yang sukses oleh Rusia yang menyaksikan roket terbang melintasi bulan. Terus kemudian ada April 1961, manusia pertama yang mengorbit bumi. Orang Rusia, Yuri Gagarin, menjadi orang pertama yang mengorbit bumi. Kemudian yang terakhir ada dari 1969, pendaratan di bulan. Apollo 11 adalah penerbangan di luar angkasa pertama yang mendaratkan manusia di bulan. Neil Armstrong adalah astronot pertama yang menginjakkan kaki di bulan. 12 astronot berjalan di bulan selama 6 misi. Ed Cernan adalah orang terakhir yang menginjakkan kaki di bulan pada tahun 1972. Selanjutnya, sejarah mengenai astronot. Astronot adalah orang yang bertugas sebagai penerbang atau awak pesawat ruang angkasa. Astronot sering pula disebut sebagai kosmonaut dan antariksawan. Astronot dikirim ke luar angkasa untuk menjalankan beberapa program atau misi yang telah ditentukan oleh institusi tertentu. Kosmonaut Uni Soviet. Uni Soviet merupakan negara pertama di dunia yang berhasil mengirimkan manusia ke luar angkasa. Pada 12 April 1961, Uni Soviet berhasil mengirimkan kosmonaut pertama bernama Yuri Gagarin. Yuri Gagarin memiliki misi untuk mengelilingi bumi 1 kali putaran dengan durasi 108 menit. Ia menjalankan misinya menggunakan pesawat Vostok 1. Pada Agustus 1962, Uni Soviet mengirimkan Adrian Nikolaev dan Pavel Popovich untuk mengelilingi bumi selama 70 hari. Uni Soviet juga berhasil mengirimkan kosmonaut perempuan pertama bernama Valentina Tereskova untuk mengorbit bumi pada Juni 1963. Valentina Tereskova menjalankan misinya menggunakan pesawat Vostok 6.
astronot Amerika Serikat. Amerika Serikat mulai mengembangkan teknologi luar angkasa dengan membentuk badan antariksa bernama NASA pada tahun 1958. Dilansir dari situs NASA, pada 5 Mei 1961, Amerika Serikat berhasil mengirimkan alam Visible untuk mengorbitkan bumi menggunakan pesawat Pelindung 7. Selanjutnya, NASA mencetus program Apollo 1 dengan misi pendaratan pertama di bulan pada 27 Januari 1967. Dalam program Apollo 1, NASA mengirimkan 3 astronot bernama Edward White, Fergie Grissom, dan Roger Craven. Namun, misi ini mengalami kegagalan karena pesawat Apollo mengalami kebakaran dan ketiga astronot NASA tersebut meninggal. Pada Juli 1969, Amerika Serikat kembali mencoba untuk mendaratkan manusia pertama di bulan dengan meluncurkan program Apollo 11. Amerika Serikat mengirimkan Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins untuk melaksanakan program Apollo 11. Pada 16 Juli 1969, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins berhasil menjalankan misi Apollo 11 dan menjadi manusia pertama di dunia yang berhasil mendarat di bulan. Satelit memainkan peran yang sangat penting dalam Perang Dingin, terutama dalam konteks persaingan teknologi dan militer antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Berikut adalah beberapa peristiwa kunci terkait satelit selama Perang Dingin. Yang pertama, peluncuran Sputnik 1 pada tahun 1957. Pada 4 Oktober 1957, Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1, satelit buatan pertama yang mengorbit bumi. Peluncuran ini tidak hanya menjadi tonggak sejarah dalam eksplorasi ruang angkasa, tetapi juga mengagetkan Amerika Serikat karena menunjukkan bahwa Uni Soviet telah mengembangkan kemampuan teknologi peluncuran roket yang canggih. Kesuksesan Sputnik 1 menandai dimulainya perlombaan luar angkasa atau Space Race dan konteks Perang Dingin, dan meningkatkan ketegangan geopolitik karena kekhawatiran bahwa teknologi roket Soviet bisa digunakan untuk meluncurkan senjata nuklir jarak jauh. Yang kedua, program Vanguard dan Explorer pada tahun 1958. Sebagai respon terhadap peluncuran Sputnik, Amerika Serikat mempercepat program luar angkasanya. Mereka meluncurkan satelit Explorer 1 pada tanggal 31 Januari 1958 yang membantu penemuan sabuk radiasi Van Allen, salah satu penemuan ilmiah penting pada masa itu. Sebelum keberhasilan Explorer 1, AS mengalami kegagalan dengan proyek Vanguard TV-3 yang hancur tak lama setelah peluncuran. Namun, peluncuran Explorer menunjukkan bahwa AS mulai menyusul Soviet dalam perlombaan satelit. Yang ketiga, akhir dari perlombaan luar angkasa. Perlombaan luar angkasa mereda dengan berakhirnya Perang Dingin pada awal 1990-an. Tetapi dampak dari satelit dalam bidang militer, ilmiah, dan komersial tetap signifikan hingga hari ini. Kolaborasi antara Amerika Serikat dan Rusia dalam program luar angkasa seperti Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS menunjukkan adanya perubahan hubungan dari kompetisi menuju kerjasama pasca Perang Dingin. Nah, sekian penjelasan dari kami mengenai perkembangan teknologi luar angkasa pada Perang Dingin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa.